Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asmar Ahmad di channel Gurmet Belajar Matematika bersama Pak Asmar. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan satu aplikasi yang sangat membantu kita untuk belajar matematika. Aplikasi ini dikeluarkan oleh Microsoft, namanya Math Solver. Nah, aplikasi ini kita bisa gunakan di laptop secara online, PC, dan juga kita bisa gunakan di perangkat mobile kita, di handphone kita ya. Apa keunggulan dari aplikasi ini ya? Jadi di Math Solver ini fitur-fiturnya sangat lengkap. Di sini disediakan fitur kalkulator dengan berbagai macam tipe, ada dari aljabar, tipe trigonometri, statistik, dan yang lainnya. Kemudian, soal-soal yang diselesaikan itu tidak hanya ditentukan jawaban akhirnya, namun kita tetap bisa melihat bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya tentu dengan berbagai teknik yang sudah kita pelajari di sekolah. Nah, nanti kalau kesulitan dengan bahasa Inggris, tetap disediakan fitur untuk mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Kemudian, kita juga bisa menampilkan grafik dari penyelesaian masalah yang kita lakukan. Misalnya kalau kita ngerjakan persamaan kuadrat, bisa ditampilkan grafik fungsi kuadrat dan seterusnya. Nah, yang tak kalah menarik, di aplikasi ini disiapkan fitur kuis untuk berlatih. Jadi, kita tidak hanya dibantu menyelesaikan soal, namun kita juga bisa berlatih untuk menguji kemampuan kita terhadap materi-materi tertentu dengan memilih fitur kuis. Nah, pada video kali ini kita akan memperkenalkan aplikasi ini melalui browser ya. Nah, saya sarankan kalau ingin membuka aplikasi ini di browser, kita gunakan browser bawaan dari Windows kita, dari Microsoft, yaitu Edge. Ini ya browsernya. Kita juga bisa menggunakan Chrome sebenarnya, tapi saya kali ini akan buka dari Edge. Oke, kita ketikkan saja di sini Math Solver Microsoft. Ini ya. Paling atas kita buka. Nah, kita lihat di sini sudah disiapkan ya aplikasi ini dalam perangkat mobile, ya, di handphone. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa contoh-contoh penyelesaian yang akan dilakukan dengan aplikasi ini. Cukup lengkap ya kan? Kemudian fitur-fiturnya. Kita ambil satu contoh ya. Kita langsung masuk ke sini, aljabar. Nah, kita lihat. Di bagian paling kiri ini ada topik. Kita lihat topik praaljabar ini. Kalau kesulitan kita bisa ubah jadi bahasa Indonesia di sini ya. Kita lihat di sini praaljabar. Ada fitur untuk mencari rata-rata, mencari modus, ya, untuk mencari KPK, FPB, ya macam-macam kan, mencari faktorisasi prima, menyelesaikan masalah eksponen, perpangkatan, semua lengkap nih. Kemudian di aljabar kita bisa menyelesaikan penyelesaian soal-soal terkait variabel, ya, mencari penyelesaian fungsi kuadrat, fungsi polinom, dan yang lainnya. Kemudian pemfaktoran, ya, ekspansi, menyelesaikan pertidaksamaan, menyelesaikan sistem persamaan linear. Fiturnya luar biasa, sangat banyak ya. Untuk trigonometri kita bisa menyederhanakan bentuk trigonometri, kemudian melakukan perhitungan ya, sudut, nilai trigonometri ini menyederhanakan ya. Kemudian menggambar grafik fungsi trigonometri, menyelesaikan persamaan trigonometri, dan di kalkulus juga seperti itu, ada turunan, integral, dan limit. Nah, kita akan mengubah dulu fiturnya menjadi bahasa Indonesia. Pertama ya, ini ada bahasa Indonesia. Nah, sekarang sudah jadi bahasa Indonesia nih. Di sini ada beberapa macam tipe kalkulatornya. Oke, jadi kita bisa memilih nanti kalkulator aljabar, kalkulator trigonometri, dan yang lainnya. Nah, contoh, kita akan mencoba menyelesaikan masalah yang sederhana saja dulu. Misalnya 2x dikurangi 1 sama dengan 9. Nah, kita lihat. Untuk mencari penyelesaiannya, ini ada tombol eksekusi. Bisa kita pakai yang ini atau yang di bawah, sama saja. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ditampilkan penyelesaiannya, X sama dengan 5. Dan yang menarik, kita tidak hanya mencari hasil akhir dari
penyelesaian persamaan ini. Tapi kita tetap bisa menentukan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, ini kita bisa lihat. Di sini disiapkan langkah-langkah penyelesaian. Nah, jadi langkah per langkah sesuai dengan kaidah aturan-aturan di matematika. Jadi 5 X sama dengan 5 itu diperoleh dengan bagaimana caranya? Nah, kita bisa lihat di sini. Seperti itu ya. Jadi, siswa nanti kalau menggunakan aplikasi ini tidak dibuat menjadi malas mengerjakan soal karena langsung mengerjakan, tapi juga bisa belajar bagaimana prosedur penyelesaian soal tersebut. Selain itu juga diberikan grafik. Ya. Persamaan ini kok muncul dalam bentuk grafik. Jadi sebenarnya ini sangat membantu, grafik ini membantu eksplorasi apa makna dari persamaan ini sebenarnya. Kalau kita lihat di sini kok ada dua garis ya, satu yang warnanya kuning ya, orange, satunya warnanya biru. Kalau kita maknai dari sini, kalau yang orange ini kita lihat adalah dari sebelah kiri ini kita anggap satu fungsi. Jadi 2x kurang 1 itu dianggap satu fungsi. Jadi misalnya Y sama dengan 2x kurang 1. Kalau digambar ya gambarnya seperti ini yang warnanya orange. Sedangkan yang satu lagi, yang biru itu adalah yang ini yang kanan 9. Jadi Y sama dengan 9. Nah ini dia gambarnya. Jadi penyelesaiannya adalah perpotongan dari kedua garis ini. Nah di sini perpotongannya pas di X sama dengan 5. Sehingga penyelesaiannya diperoleh X sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Ini tampilan dari sisi kedua grafik. Jadi membantu eksplorasi sebenarnya. Kemudian kita juga bisa nampilkan grafiknya dalam 2D seperti ini. Nah, kita lihat langsung jawabannya X sama dengan 5. Nah, seperti itu. Oke. Nah, fitur yang lain, kalau kita sudah bisa menyelesaikan soal ini, melihat langkah-langkahnya, nah sekarang kita bisa berlatih dengan menggunakan fitur kuis yang disiapkan. Di sini disiapkan 10 soal yang mirip dengan kasus yang kita selesaikan dalam bentuk soal pilihan ganda. Nah, sekarang kita coba ya kuisnya. Kita coba, tunggu beberapa saat. Nah, ini 10 pertanyaan pilihan ganda, kita mulai. Nah, kita lihat soal-soalnya, kalau kita kerjakan ya. Ini misalnya nomor 1, jawabannya 21/5. Cek. Oke, benar. Kita lanjutkan lagi. Soal yang kedua, ini dapatnya negatif 1/5. Lanjut lagi. Kita dapat lagi ini 4/3. Nah, misalnya kalau kita ngerjakannya asal, enggak, jawabannya salah misalnya. Taruhlah misalnya saya jawab 0. Nah, ini kan salah. Nah, untuk mengetahui jawaban benarnya, di sini ada fitur bantuan. Tolong aku. Kita tinggal milih, tolong aku. Nanti akan tampil penyelesaian yang seharusnya dari soal tersebut. Jadi jawabannya harusnya 3/5. Ini sangat membantu untuk belajar. Ya. Dengan cara seperti ini kan pelajaran matematika menjadi menyenangkan, ya, menarik bagi kita semuanya. Kita lanjutkan lagi. Ini jawabannya 3/4. Kemudian ini jawabannya 15. Masih lagi, ini jawabannya berapa ya? 18. Oke, sekarang nomor 8. Nomor 9, ini jawabannya 21. Nomor yang terakhir jawabannya 23. Nah, sini ada ucapan selamat, nilainya 90. Jadi, ini akan membuat siswa bersemangat ya ketika belajar matematika. Oke, itu contoh yang pertama, bagaimana menyelesaikan persamaan linear. Kemudian misalnya kalau kita menyelesaikan persamaan kuadrat mencari akar-akarnya, tinggal kita tuliskan saja. X kuadrat misalnya ya, kurang 5x. Jadi kita bisa nginput menggunakan keyboard atau menggunakan variabel-variabel yang ada di tools kalkulator ini ya. Sama dengan 0, sama dengan. Kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya 2 dan 3. Nah, di sini kita lihat tidak hanya menampilkan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini, X-nya 2 dan 3, namun kita bisa melihat langkah-langkah penyelesaiannya dengan berbagai teknik yang tersedia. Di sini ada 4 teknik nih. Bisa dengan memfaktorkan, kita bisa lihat nih langkah-langkahnya. Kemudian misalnya dengan rumus, juga disiapkan langkah-langkahnya di sini. Nah,
Sehingga nanti siswa tetap bisa belajar matematika, belajar konsep-konsepnya dengan menggunakan aplikasi seperti ini. Kemudian ada grafiknya ditampilkan, ya, di sini. Kemudian kuisnya juga ada, dan juga dilengkapi dengan video-video yang relevan, misalnya dari Khan Academy, dari video dari situs-situs yang lainnya yang tersedia di YouTube misalnya ya, sehingga siswa tetap bisa belajar lebih banyak lagi terkait materi persamaan kuadrat ini. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang berikutnya mungkin misalnya kita selesaikan sistem persamaan linear. Nah, ini tempatnya di aljabar. Kita cari sistem application ini ya. Nah, sebetulnya seperti ini. Cara inputnya seperti ini. Misalnya kita buat soal 2x. 2x ditambah y sama dengan 5. Kemudian untuk baris yang kedua tinggal kita enter. Nah, di sini muncul. Misalnya yang kedua, x dikurangi 3y sama dengan negatif 1. Jadi kalau 3 variabel nanti ya, tinggal di enter lagi. Ini tinggal eksekusi. Nah, kita lihat penyelesaiannya sudah ada. X-nya 2, Y-nya 1. Kemudian di sini bisa ditampilkan penyelesaiannya dengan berbagai macam cara. Dengan teknik substitusi, dengan matriks. Tetap kita bisa lihat ya. Langkah-langkahnya nanti tinggal diubah jadi bahasa Indonesia seperti tadi. Ganti di sini ya, Indonesia. Kemudian dengan eliminasi juga ada. Nah, jadi tetap kita bisa belajar konsepnya, prosedur dari penyelesaian soal ini dengan menggunakan berbagai cara. Nah, itu ya. Kemudian contoh misalnya dengan kalkulus, kita bisa menggunakan kalkulator kalkulus. Di sini juga ada. Kita tinggal pilih misalnya, taruhlah cari integral. Nah, ini kan ada pilihannya nih, macam-macam ya. Mau integral aljabar bisa, yang trigonometri bisa. Nah, kalau kita selesaikan integralnya, kita pilih kalkulus nih. Nah, ini integralnya misalnya. Dari 1 sampai 2 misalnya. Kita gunakan fungsi yang sederhana saja. X kuadrat dx misalnya. Eksekusi. Nah, jawabannya sudah ada. Kemudian kuisnya yang mirip dengan itu bisa kita pelajari. Itu ya. Contoh yang lain misalnya di sini ada limit ya. Kita tetap bisa menyelesaikan limit nih. Limit misalnya dari limit x mendekati 0, kita buat limit trigonometri, pecahan misalnya ya. Misalnya 2 sinus. Nah, ketik aja sinus. Nah, di sini sinus 3x misalnya, di bawahnya misalnya 5 tangen 2x. Nah, ini kan jawabannya nanti 3/5 ya. Nah, kita eksekusi. Nah, 3/5. Kita bisa kuis lagi dengan soal-soal yang sejenis. Jadi, sangat banyak nih. Kemudian misalnya matriks. Nah, matriks ya. Kita lihat kalkulator matriks. Nah, di sini kalkulator matriks. Nah, untuk kalkulator matriks, kita lihat fitur-fiturnya. Di sini ada tombol untuk matriks. Kemudian ini menambah ke kanan atau ke kiri, ke bawah dan ke atas ya. Untuk mengurangi baris dan mengurangi kolom. Kita buat matriks misalnya 2x2 ya ordonya. Nah, caranya supaya mudah kita tinggal milih ini. Tambah ke kanan. Nah, untuk ke bawah langsung pilih yang ini. Nah, sekarang kan langsung lengkap nih. Misalnya saya buat matriksnya di sini 1, sini misalnya 2, sininya 0, di sininya 3 misalnya. Kalau kita mau mencari misalnya matriks ini ordonya berapa, transposnya, inverse-nya, kita tinggal eksekusi. Nah, tunggu saja beberapa saat. Nah, di sini ada determinannya juga ada 3. Cara mencari determinannya juga ditampilkan langkah-langkahnya. Ya kan? Kemudian balikan matriks, inverse matriks maksudnya kalau dalam bahasa Inggris ya. Kemudian mencari apa nih? Transpose. Nah, kemudian ukuran ordonya 2x2. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita kasih contoh satu lagi, misalnya
di trigonometri menyederhanakan. Kita lihat. Ini ya bentuk-bentuk trigonometri. Kalau kita menyederhanakan bentuk-bentuk trigonometri, contohnya misalnya ini trigonometri, kita pilih tangen X dikali secant X. Nah, ini bentuk sederhananya apa? Eksekusi saja. Nah, ternyata kita bisa buat dalam bentuk tangen per cos. Nah, grafiknya seperti ini. Ya. Coba kalau di sini kita ganti tangen X dikali kosekan X. Ini ya. Nah, kita eksekusi. Nanti jadinya apa nih? Nah, seperkos. Gambarnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi, luar biasa nih aplikasi. Sangat membantu kita untuk belajar matematika. Tidak hanya untuk menyelesaikan soal matematika, tetapi juga membantu kita untuk belajar, mengetahui prosedur penyelesaian soal-soalnya, dan tidak lupa ada kuis-kuis yang bisa kita gunakan untuk menguji kompetensi kita terhadap materi yang sudah kita pelajari. Kita juga bisa nambah wawasan kita dengan menonton video-video yang disiapkan di sini, serta web yang terkait dengan materi-materi yang kita pelajari. Jadi, luar biasa aplikasi ini. Saya kira demikian perkenalan kita dengan MathSolver ini, ya. Semoga bisa menambah wawasan kita terkait aplikasi untuk belajar matematika. Jangan lupa dukung terus channel kami, like dan subscribe. Dan kalau dianggap video ini bermanfaat, silahkan dibagikan kepada yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.